Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kelompok kami yaitu kelompok 15 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal UTS AIK Al-Islam Kemuhammadiyahan. Perkenalkan, nama saya Ardesia Monika dengan NIM 2022 Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1A. Yang pertanyaannya adalah, apakah hakikat manusia sebagai bashar? Jelaskan disertai dalil dari ayat Al-Quran. Untuk jawabannya, yaitu berdasarkan konsep al-bashar, manusia itu tidak jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya, serta memiliki sifat-sifat yang ada di dalamnya. Al-bashar yaitu adalah sebuah gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat, memakan sesuatu, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan solihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Ayat terakhir dari Quran Surat Al-Kahfi ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu hanyalah seorang manusia biasa sama dengan kalian orang-orang Quraisy. Sebagaimana umumnya manusia, Nabi Muhammad SAW membutuhkan makan, minum, istirahat, dan kebutuhan manusia sebagaimana umumnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu apa hakikat manusia sebagai al-insan, serta jelaskan dalil dari ayat Al-Quran. Jadi, untuk jawabannya yaitu kata insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Konsep insan selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual. Manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, dan memikul amanah. Sebagaimana firman Allah yaitu yang berbunyi, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha insanu innahu kana doluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Serta firman Allah, yaitu Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 5. Perkenalkan, saya Faratifa dengan NIM akhir 066. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang penjelasan dari alam arwah dan alam barzakh. Yang pertama adalah alam arwah, yaitu fase pertama dari kehidupan manusia. Pada fase ini manusia masih berupa ruh tanpa jasad dan masih menunggu untuk ditempatkan dalam jasad yang sudah Allah tetapkan. Dan Al-Quran pun sudah menandai bahwa manusia pada saat itu telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, dan telah terjadi perjanjian antara ruh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat seorang manusia lahir akan memiliki nilai fitrah atau suci serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah alam barzakh atau alam
kubur, yaitu alam yang terdapat di antara dunia dan akhirat, di mana ruh manusia yang telah meninggal akan menunggu dibangkitkan di hari kebangkitan, dengan hanya ditemani oleh amal mereka selama hidup di dunia. Pada alam barzah ini, manusia akan didatangi oleh dua malaikat penjaga kubur, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Mana malaikat ini yang akan menanyai manusia mengenai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul, dan apa saja yang telah manusia kerjakan selama hidup di dunia. Selain itu, pada alam barzah ini manusia juga akan mengetahui nasibnya, apakah termasuk ke dalam ahli surga atau ahli neraka. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dava Noval Thorik dengan NIM akhir 050. Di sini saya akan menjelaskan secara filosofis atau logika bahwa hari kiamat itu pasti adanya. Hari kiamat berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah masyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan pada satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan juga dengan keadaan belum dihitan. Saat itu matahari sangat dekat, jaraknya sekitar 1 mil, sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai pergelangan kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, bahkan sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya itu sendiri. Dalam kondisi yang berat ini, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan dari kesulitan yang maha berat itu. Tetapi semuanya tidak dapat menolong, dan terakhir hanya Rasulullah yang dapat menolong mereka dari kesulitan masyar. Rasulullah sujud di hadapan Allah, di bawah arasy dengan memuji-mujinya. Kemudian Allah berfirman, "Tegakkan kepalamu, mintalah, niscaya dikabulkan. Mintalah syafaat, pasti diberikan." Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya dan berkata, "Ya Rabb umatku." Dan dikabulkanlah pertolongan tersebut. Selesailah masyar untuk kemudian melalui proses berikutnya. Peristiwa berikutnya adalah hisab, perhitungan amal, dan mizan, atau juga timbangan amal bagi manusia. Ada yang mendapatkan proses hisab secara susah payah karena dilakukan dengan secara teliti dan rinci. Sebagian yang lain mendapat hisab yang sangat mudah dan hanya sekedar formalitas. Bahkan sebagian kecil dari orang beriman bebas hisab. Kejadian selanjutnya, manusia harus melalui Sirat, yaitu sebuah jembatan yang sangat tipis dan mengerikan karena di bawahnya neraka jahanam. Semua manusia akan melewati jembatan ini dari mulai yang awal sampai yang akhir. Sirat ini lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Kemampuan manusia melewati jembatan itu sesuai dengan amalnya di dunia. Ada yang lewat dengan cepat seperti kilat, dan ada juga yang lewat seperti kecepatan angin. Ada yang lewat seperti kecepatan burung, tetapi banyak juga yang berjalan merangkak. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa alasan seseorang tidak mempercayai hari kiamat, surga, dan neraka. Yang pertama, alasannya adalah iman terhadap hari kiamat berarti hilang atau berakhirnya segala hal di sekelilingnya. Maka bila ia memiliki harta, ia akan terpisah dengan setengah karena hartanya. Dan bila ia mempunyai pangkat dan kedudukan serta memiliki banyak pengikut, maka kiamat akan membuat itu semua berakhir. Itulah menjadi sebab orang-orang kafir tak mempercayai kiamat. Yang kedua, iman pada hari kiamat berarti ada yang hisab atau pertanggungjawaban atas nikmat yang telah diberikan kepadanya di dunia. Bila ia punya harta, maka hartanya itu akan dihisab dari mana mendapatkannya dan bagaimana membelanjakannya. Bila ia mempunyai jabatan dan kedudukan, maka ia akan dihisab bagaimana ia menggunakan jabatan dan kedudukannya. Begitu. Perkenalkan, saya Berliana Nurfitria dengan 3 NIM digit akhir 103. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS AIK di nomor 4, yaitu di nomor 4A, jelaskan pengertian agama Islam, dinul Islam, baik dari segi bahasa maupun istilah. Jadi, Islam menurut bahasa berasal dari beberapa kata yang mempunyai arti berbeda-beda. Di antaranya, Islam berasal dari kata aslama yang merupakan keturunan dari kata assalamatu yang artinya bersih dan selamat dari kecacatan lahir batin. Dari asal kata ini dapat diartikan bahwa dalam Islam terkandung makna suci dan sempurna. Kata Islam juga dapat diambil dari kata asilamu dan asalmu yang berarti perdamaian dan keamanan. Pengertian Islam secara istilah yang diungkapkan oleh Ahmad Abdullah Al-Masdusi tahun 1962 bahwa Islam adalah akaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia ada di bumi dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam Al-Quran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya yang terakhir,
yakni Nabi Muhammad SAW. Lalu untuk pertanyaan 4B, bacalah satu ayat Al-Quran yang ada kalimat Islamnya kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada Quran surat Al-Imran ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Faratifa dengan NIM akhir 066. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5A mengenai pengertian dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menurut bahasa. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u yang berarti dibaca, yang bermakna agar umat Islam senantiasa untuk membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran terkumpul kata atau kalimat yang tersusun dengan rapi, sehingga kita sebagai umat Islam dalam membaca Al-Quran harus senantiasa sesuai dengan makhraj hurufnya. Yang selanjutnya adalah Al-Quran menurut istilah, ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang kemudian ditulis ke dalam mushaf lalu disampaikan kepada umat manusia untuk kemudian dibaca dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau dibulatkan menjadi 23 tahun. Dan pertama kali Al-Quran diturunkan di Gua Hiro pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi, dan umat muslim memperingatinya sebagai hari nuzulul Quran. Saya akan menjelaskan pengertian hadis atau as-sunnah. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadis. Sebagai ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis berfungsi untuk melengkapi 3 hal. Yang pertama, melengkapi sabda, perkataan, dan takrir Nabi. Yang kedua, melengkapi perkataan, perbuatan, dan takrir sahabat. Dan yang ketiga, melengkapi perkataan, perbuatan, dan takrir tabi'in. Adapun sunnah menurut bahasa dimaknai sebagai jalan yang dijalani, baik terpuji atau tidak. Menurut muhaddisin, sunnah diartikan sebagai gejala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir, pengajaran sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik maupun sesudah Nabi SAW. As-sunnah menurut para fuqaha adalah suatu perintah yang berasal dari Nabi SAW namun tidak bersifat wajib. Sunnah adalah satu dari hukum takfili yang 5, yaitu wajib sunnah, haram, makruh, dan mubah.